adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi dalam Sekolah Minggu Online Par Shalom Kupang. Nah adik-adik, Sekolah Minggu Online hari ini akan dipimpin oleh Kak Nona dan juga Kak Ivon. Adik-adik semuanya apa kabar? Kak Nona harap adik-adik dalam keadaan yang sehat, baik dan tentunya penuh dengan sukacita. Kalau Kak Ivon sendiri bagaimana kabarnya? Kalau Kak Ivon, puji Tuhan baik Kakak Nona. Kalau Kakak Nona? Puji Tuhan baik Kak. Oke adik-adik, sekarang Kak Ivon mau tanya, apakah adik-adik masih ingat yel-yel sekolah minggu kita? Pastinya masih ingat dong. Nah kalau begitu, kalau Kakak Ivon bilang Par Shalom Kupang, adik-adik menjawab senyum, semangat, ceria. Sekali lagi adik-adik, Par Shalom Kupang. Senyum, semangat, ceria. Senyum, semangat, ceria. Oke adik-adik, sekarang Kak Ivon mau ajak adik-adik berdiri dan kita menyanyikan pujian Haleluya. Cinta saudara, karena Yesus ku cinta saudari. Yesus, 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 karena Yesus. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga kami ada di tempat ini sekarang Bapa untuk beribadah bersama-sama. Bapa kiranya Kau memberkati ibadah sekolah minggu kami agar berjalan dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ivon. Untuk itu, kita menyanyikan lagu Semut Badannya Kecil. Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Allah Bapa kami dalam surga, sekarang kami anak-anakmu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami agar kami bisa mengerti dan memahami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 17 dan Roma 12 ayat 10. Kak Ivon akan membacanya. Yang pertama diambil dari Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka,
Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Selanjutnya dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, adik-adik, selanjutnya selamat menyaksikan video berikut ini. Yesus menyembuhkan di kolam Bethesda. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem, di dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang bernama kolam Bethesda. Di sekitar kolam itu, ada orang-orang yang sakit, ada yang buta, ada yang timpang, dan lumpuh. Mereka semua menunggu goncangan air kolam itu. Karena siapa yang masuk ke dalam kolam setelah air tergoncang, ia akan sembuh. Di situ juga ada seorang yang sudah 38 tahun sakit. Yesus melihat dia berbaring dan tahu dia sudah lama sakit. Yesus pun bertanya, "Maukah kamu sembuh?" Tetapi orang itu mengatakan bahwa tidak ada orang yang menurunkan dia ke dalam kolam. Dan saat air mulai bergoncang, ketika ia mau pergi ke kolam, orang lain sudah lebih dahulu masuk ke dalam kolam. Lalu Yesus langsung berkata kepadanya, "Bangunlah dan angkatlah tilangmu, dan berjalanlah." Dan orang lumpuh itu pun mulai berdiri pelan-pelan, dan dia menjadi sangat senang karena dia sudah sembuh. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Orang-orang di sekitar dia melarang dia mengangkat tilangnya. Namun, orang yang sudah sembuh ini menjawab bahwa orang yang sudah menyembuhkan dia yang mengatakan untuk mengangkat tilamnya dan berjalan. Dan mereka bertanya kepada dia, "Siapakah orang itu?" Tetapi ia sendiri pun tidak tahu. Kemudian Yesus bertemu dengan orang yang sembuh ini di bait Allah dan berkata, "Engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk." Lalu ia keluar dan menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus yang menyembuhkannya. Tetapi orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Tuhan Yesus karena ia melakukan hal-hal itu di hari Sabat. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Oke adik-adik, hari ini tema kita yaitu Tuhan Yesus rajin dan tekun. Nah, adik-adik di rumah tahu apa itu arti rajin dan tekun? Nah, rajin dan tekun artinya senang dan sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Contohnya, adik-adik rajin dan tekun dalam belajar. Itu artinya adik-adik senang dan sungguh-sungguh dalam belajar. Karena adik-adik mengasihi diri. Contoh yang kedua, misalnya adik-adik rajin dan tekun dalam membantu orang tua di rumah. Itu artinya adik-adik senang dan sungguh-sungguh dalam membantu orang tua. Karena adik-adik sangat mengasihi orang tua di rumah. Nah adik-adik, bagaimana dengan cerita yang adik-adik sudah dengar tadi? Di situ Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sudah lama sakit lumpuh. Tetapi
pada zamannya Tuhan Yesus, pada hari Sabat, orang-orang tidak boleh melakukan hal yang lain selain beribadah. Tetapi Tuhan Yesus tetap melakukan pelayanannya, di mana Dia membantu orang-orang yang sakit dan juga menyembuhkannya. Nah, adik-adik, perbuatan itu merupakan contoh dari rajin dan tekun, di mana Tuhan Yesus senang dan juga sungguh-sungguh dalam pelayanannya, sehingga orang yang sakit tadi bisa sembuh. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari Tuhan Yesus untuk rajin dan tekun, karena Dia mengasihi kita. Amin. Adik-adik, untuk merespon permintaan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Ivon. Untuk itu, kita sama-sama menyanyikan lagu Ibu Jari. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu, adik-adik duduk yang tenang, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami bisa sama-sama untuk beribadah. Bapa, berkati adik-adik yang sementara sekolah Bapa, baik sekolah minggu maupun sekolah online Bapa. Kiranya Engkau menyertai agar apapun yang mereka terima dalam belajar, mereka bisa memahaminya. Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik kami, agar mereka bisa menjaga dan mendidik adik-adik kami ini Bapa. Hanya itu doa dan permohonan kami, dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Tapi jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk selalu rajin sekolah minggu ya. Shalom. Adik-adik, kita akan mengerjakan aktivitas, yaitu menempel gambar pada kolom sesuai dengan jenis gambar yang ada. Nah, adik-adik, di situ ada tekun berdoa, membersihkan rumah, saling mengasihi, dan tekun belajar. Nah, dari 4 gambar yang ada di bawah, silakan adik-adik tempelkan pada kolomnya. Kakak beri contoh pada tekun berdoa, diberi lem. Kemudian adik-adik setelah diberi lem,
adik-adik taruh gambar yang sesuai. Ya, ini yang kakak buat, yaitu gambar dua orang yang sedang berdoa. Nah adik-adik, gambar lainnya silakan adik-adik tempel ya. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.